Anda kembali di Breaking News, pantauan arus balik mudik lebaran 2025. Kami ajak Anda pemirsa langsung menuju rekan kami, ada Zidedin Duhan yang berada di tol MBZ. Sudah ada Duhan, bagaimana kondisi arus mudik balik lebaran? Ya, Ana dan juga pemirsa, kondisi arus balik mudik lebaran 2025 di Jalan Layang MBZ ini sebetulnya sejak pagi hari tadi kami pantau lancar. Ini berbeda dengan beberapa hari yang lalu yang mana kepadatan sudah dimulai sejak pagi hari. Namun jika dapat kami bandingkan, ini kami sudah memantau selama beberapa jam. Ini yang kami pantau semakin siang justru kondisi mobil atau kendaraan-kendaraan yang melintas di Jalan Layang MBZ maupun jalan yang berada di bawahnya, yaitu jalan tol Jakarta Cikampek yang biasa dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar, ini semakin siang semakin padat, yang mana sejak H-10 hingga kemarin ini kenaikan yang sudah terjadi volume kendaraan baik ini di Jalan Layang MBZ maupun di jalan di ruas tol Jakarta Cikampek yang mengarah ke arah Jakarta atau lebih tepatnya ruas tol B. Ini kenaikannya sudah mencapai lebih dari 20% seperti itu. Nah, untuk di Jalan Layang MBZ sendiri dalam beberapa hari terakhir justru kenaikannya jauh lebih signifikan dibandingkan dengan jalan biasa yang berada di bawahnya, yang mana kenaikan di Jalan MBZ sendiri sebetulnya ini sudah lebih dari 100%. Memang untuk data terbaru pada hari ini Jasa Marga sendiri masih belum merilis karena data dirilis satu hari setelah pada hari tersebut, sehingga juga memang data konkret pada hari ini baru akan dikeluarkan besok, dan juga karena pantauannya akan langsung diarahkan ke gerbang tol terdekatnya. Selain itu juga jika kami memantau bagaimana karakter dari para pemudik yang melintas ke Jalan Layang MBZ seperti itu, ini dipadati dimulai pagi hingga ke malam hari. Artinya ini berada di shift 1 dan juga shift 2. Shift 1 ini dimulai sejak pukul 5 subuh berakhir jam 2 siang, lalu dilanjut dari jam 2 siang hingga jam 9 malam, yang mana dua waktu ini juga menjadi dua waktu terpadat dari tol MBZ maupun tol Jakarta Cikampek yang menuju ke arah Jakarta, karena memang mayoritas ini dari data yang didapatkan memang yang melintas di tol Jakarta Cikampek maupun di MBZ ini berasal dari Bandung dan juga beberapa daerah lainnya yang tidak terlalu jauh, sehingga memang perjalanan di siang hari ini menjadi perjalanan favorit sehingga tidak diperlukan untuk menghindari macet di malam hari. Seperti data yang kami dapatkan ini memang penurunannya cukup signifikan jika di siang hari. Seperti itu, ini di pagi hari bisa ada 7.000 kendaraan, lalu di siang hari bisa mencapai 9.000 kendaraan, sedangkan di shift 3 ini jam 9 malam hingga jam 5 subuh ini hanya berkisar sekitar 4.000 hingga 5.000 kendaraan pada waktu normal. Namun pada masa arus balik ini tentunya meningkat dalam beberapa hari terakhir, dan dalam beberapa hari terakhir pun ini shift 3 pun terpantau lonjakannya yang cukup signifikan, apalagi jika diberlakukan one way atau kontraflow yang sudah dilakukan sejak beberapa kilometer sebelum menjelang naik dari tol MBZ. Adapun juga memang tadi kami sempat memantau dari pagi hingga sekarang ini mayoritas masih dilalui oleh kendaraan-kendaraan pribadi yang membawa barang bawaan di atas mobilnya, meskipun di Jalan MBZ sendiri ini sebetulnya sudah dipasang pada saat masuk maupun keluar. Ini adalah gate untuk membatas tinggi, yang mana mobil atau kendaraan-kendaraan yang masuk ini dibatasi tingginya hanya sekitar 2,5 meter atau sekitar 2 meter seperti itu. Namun tadi kami memantau juga memang masih banyak oknum-oknum yang nakal untuk mencoba memasukkan kendaraan yang tidak memenuhi syarat tinggi atau lebih tinggi dari batas, sehingga harus pelan-pelan begitu masuk ke gerbang tol MBZ atau masuk ke dalam jalan tol MBZ, sehingga di bagian atap mobilnya ini terkena pada pembatas yang sudah dipasang oleh pihak Jasa Marga. Nah, setelah turun MBZ ini kira-kira di kilometer 10, pertemuan antara jalur MBZ yang turun menuju ke arah Jakarta dan juga di jalur ruas tol Jakarta Cikampek yang biasa dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar, memang ini sedikit lebih padat dikarenakan juga dua volume kendaraan yang terhitung secara terpisah ini bertemu di satu titik dan mengarah ke arah Jakarta yang nantinya akan terus lanjut ke arah tol dalam kota. Memang kepadatan sedikit terjadi tadi menjelang ke kilometer 6 dan seterusnya, namun juga kami pantau ini segera terurai dikarenakan juga banyak masyarakat yang memilih untuk keluar segera masuk ke jalur arteri. Untuk sementara itu, Ana. Terima kasih laporan langsung Zidedin Duhan dari area tol MBZ.